Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ba'du. Anak-anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya. Sebelum pembelajaran di Rubul Ilmu, kita akan ada satu sesi namanya majelis pagi ya, yaitu tausiah atau sirah dan motivasi sebelum kita memulai pembelajaran. Anak saleh dan salihah, hari ini kita akan sedikit mengulas atau belajar bersama tentang adab ke kamar mandi ya. Kita sebagai seorang muslim dituntut atau kita mencintai Rasulullah SAW. Salah satu caranya dengan kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sering ya kita ke kamar mandi. Nah, ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan, ketika ke kamar mandi kita mendapatkan pahala ya, luar biasa. Kita mencontoh Nabi ya, mendapatkan pahala dan cintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, adab ke kamar mandi ya, yang kita semua belajar dan untuk berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ya, sebelum masuk kamar mandi kita membaca doa ya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk dengan kaki kiri ya. Kalau masuk kamar mandi, masuknya dengan kaki kiri. Nah, kemudian di kamar mandi hal-hal yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh bernyanyi atau ngobrol ya. Cukup kita lakukan di kamar mandi keperluan kita dan tidak boleh boros air ya. Setelah selesai kita keluar dengan kaki kanan, kemudian membaca doa ya. Ghufranaka ya, itu cukup. Atau kalau ingin lebih panjang, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Nah, tapi ghufranaka saja cukup ya. Nah, itu adab-adab di kamar mandi. Jadi yang pertama kita masuk dengan kaki kiri. Habis sebelumnya kita membaca doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian kita masuk dengan kaki kiri ya. Dan di sana ketika kita BAK ya, maka istinjanya ya harus bersih ya. Jangan sampai ketika kita sholat maka badan kita atau baju kita terkena najis ya. Karena itu di zaman Nabi pernah ya, ada Rasulullah ketika melewati sebuah kuburan, ada seorang laki-laki yang dia sedang disiksa dalam kuburnya. Ternyata dia disiksa dalam kubur karena ketika dia bersuci tidak bersih ya, bajunya kena najis, sehingga itu dipakai untuk ibadah, untuk sholat. Makanya kita harus suci dalam BAK tadi, istinjanya ya, membersihkannya harus betul-betul bersih dari najis. Kemudian tidak boleh ngobrol ya, tidak boleh boros air, dan keluar dengan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka. Nah, saleh dan salihah, jika itu kita lakukan dalam sehari-hari, maka kita akan mendapatkan pahala ya, mengikuti mencintai Nabi SAW dalam kehidupan kita. Dan insya Allah ya, kita akan diakui atau menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya karena kita telah membuktikan cinta kita dengan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini. Semangat mencintai Rasulullah, mengamalkannya dalam keseharian kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.